Nah, harusnya kita memang mengatasinya adalah bagaimana Indonesia memang mengorientasikan produksi pertaniannya itu adalah untuk pangan di Indonesia. Dan yang kedua, kalau dia berlebih baru diarahkan untuk kepentingan ekspor. Bukan seperti yang sekarang ini. Ya, tanah-tanah kita diarahkan untuk nanam kelapa sawit ya untuk kepentingan ekspor, bukan untuk kepentingan dalam negeri kita. Salam perspektif baru untuk Anda pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Kita berjumpa kembali di wawancara khusus ini untuk membahas topik yang menarik, tentu saja dari sudut pandang yang jernih. Sahabat perspektif baru, kami mengucapkan selamat Hari Tani Nasional kepada semua warga, terutama para petani Indonesia. Dan satu hal yang harus diingat bahwa pertanian memegang peran penting bagi keutuhan dan pembangunan masyarakat Indonesia. Jadi topik kita hari ini kita akan membahas mengenai kondisi pertanian Indonesia dan ketahanan pangan kita bersama narasumber yang banyak berkecimpung di sektor pertanian, yaitu Bapak Henry Saragih yang menjabat sebagai Ketua Umum Serikat Petani Indonesia. Salam perspektif Pak Henry. Salam. Ya, terima kasih sudah bergabung di sela-sela kesibukan Anda merayakan Hari Tani Nasional. Pak Henry, ketika kita ngomong pertanian, tentu saja ini erat kaitannya dengan pangan kita. Nah, bagaimana kondisi pertanian kita ini saat ini dan juga nanti ke depannya? Ya, kondisi pertanian kita hari ini ya, jadi dia menghadapi dua masalah. Ya, pertama masalah agraria, masalah pertanahan, ya, reforma agraria yang belum dilaksanakan sampai hari ini. Ya, bahkan kalaupun dibuat program reforma agraria, tapi bukanlah program agraria yang sebenarnya, ya, akan program agraria yang dimanipulasi. Nah, yang kedua adalah pertanian kita sekarang ini, ya, dia dalam pusaran arus perdagangan bebas, ya, kebijakan kapitalis neoliberal, ya, di mana situasi sistem ekonomi dunia sekarang ini memaksa semua negara di dunia membuka pasar dalam negerinya, ya, dan mendorong produk-produk pertaniannya ke pasar ekspor. Nah, sehingga kalau dari persoalan agraria tadi, timpangan penguasaan pemilikan tanah terjadi, ya, banyak petani yang tidak menguasai tanah, ya, jumlahnya kecil, ya. Dan yang kedua, ya, kita petani, ya, produk-produknya diarahkan untuk ekspor, ya, dan sebagian kebutuhan pangan kita justru impor. Inilah kenyataannya dan membuat posisi petani tidak sejahtera, ya, dan orang tidak mau jadi petani, ya, karena memang kehidupan pertaniannya ya susah, tidak menguasai alat produksi, dan kalaupun dia punya, dia hasilnya tidak mencukupi kehidupan. Oke, tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Henry bahwa agenda reforma agraria yang dijalankan pemerintah bukan reforma agraria yang sebenarnya. Jadi seharusnya reforma agraria itu yang bagaimana yang harus dijalankan oleh pemerintah? Reforma agraria itu kan seharusnya memang menata terhadap penguasaan dan kepemilikan agraria tanah, ya, yang sesungguhnya sudah timpang, ya, dengan adanya ekonomi, ya, kapitalistik pada zaman kolonial dahulu. Ya, di mana tanah-tanah kita dikuasai oleh perusahaan-perusahaan luar, ya, perusahaan korporasi-korporasi dari luar untuk tanaman ekspor. Nah, dan itu sampai hari ini terus berlangsung. Padahal kita sudah punya konstitusi, ya, pasal 33 Undang-Undang 45
dan Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60, ya, demikian juga keluar TAP MPR nomor 9 tahun 2001, ya, bahkan juga sudah keluar Undang-Undang Perlindungan Pemberdayaan Petani dan Undang-Undang Pangan. Tapi reforma agrarianya tidak dilaksanakan. Justru pemerintah kita ya lebih mendorong kebijakan tanah yang berorientasi kepada pasar, ya, land market policy. Misalnya rencana pemerintah Jokowi mendistribusikan tanah 9 juta hektar itu tidak terrealisir. Penyelesaian konflik agraria juga tidak terjadi. Ya, sebaliknya justru tanah-tanah yang sudah sebelumnya begitu timpang, ya, dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar, itu justru semakin kebijakan mengarahkan diberikannya hak tanah ini kepada mereka. Yang terbaru, ya, misalnya kita ketahui, ya, Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan yang membolehkan perusahaan itu menguasai tanah selama 190 tahun. Padahal zaman Belanda saja agraris wet itu cuma 70 tahun. Dan itu bisa bertentangan karena dalam Undang-Undang Pokok Agraria hanya boleh 30 tahun. Nah, Pak Henry, akibat tidak menjalankan reforma agraria yang sesungguhnya, terjadi ketimpangan pemilikan tanah. Berapa banyak petani Indonesia yang tidak memiliki tanah saat ini? Pertama, indeks Gini ketimpangan itu adalah kalau kita lihat, ya, itu sudah menunjukkan angka yang sebenarnya mengerikan, rentang antara 0,50 sampai dengan 0,72. Ya, artinya sudah dalam ketimpangan yang sangat tinggi. Artinya sebenarnya ada 88% sumber daya tanah yang ada dikuasai oleh hanya 1% kelompok penduduk Indonesia. Dan juga itu dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah dari petani gurem. Ya, kalau sensus 2013 itu jumlahnya hanya 14,24 juta jiwa. Nah, sekarang ini sudah berjumlah menjadi 16,89 juta jiwa. Demikian juga kalau kita lihat konversi dari lahan sawah. Ini sebentar. Ini kan belum tentu semua pendengar kami dan pemirsa kami ini paham mengenai petani gurem. Nah, yang dimaksud petani gurem itu petani yang mana nih? Petani yang kurang memiliki lahan 0,5 hektar. Oke. Jadi jumlah petani yang menguasai tanah di bawah 0,5 hektar itu semakin meningkat. Pak Henry, tadi dikatakan bahwa petani gurem kita makin meningkat. Artinya kesejahteraan petani juga semakin berkurang. Nah, bagaimana kondisi sebenarnya kesejahteraan petani kita saat ini? Apakah mereka masuk di bawah garis kemiskinan ataukah mereka saat ini ada di garis kemiskinan? Ya, jadi kalau kita lihat, ya, mayoritas yang orang miskin sekarang ini kan berada di pedesaan, ya, bukan yang berada di kotaan. Nah, dan kalau kita lihat dari nilai tukar petani juga, ya, di mana ya nilai tukar petani itu juga masih sangat katakanlah di bawah dari yang diharapkan. Ya, dan terutama petani-petani untuk tanaman pangan. Padahal inilah merupakan mayoritas dari petani kita. Hanya ini juga ya semakin membuat orang tidak mau jadi petani. Dan kalau kita lihat dari komposisi ya jumlah dari petani kita sekarang ini umumnya didominasi oleh petani yang sudah di atas 40 tahun. Banyak masyarakat yang tidak mau jadi petani karena kesejahteraannya berkurang. Nah, apakah selama 5 tahun terakhir ini tidak ada perhatian sama sekali dari pemerintah kepada petani kita? Ada, ya, justru banyak sekali program-programnya. Hanya saja salah arah, salah sasaran, dan juga ya memang salah strategi. Contohnya dalam hal kebijakan harga, ya, harga gabah ditetapkan dengan upah harga paling terendah, tetapi dibuat harga eceran tertinggi.
Nah, di mana jarak antara harga terendah ini dengan harga eceran tertinggi ini begitu jauh jaraknya. Sehingga ya pada sisi lain korporasi-korporasi besar sekarang dibuka untuk membuat usaha-usaha perusahaan-perusahaan di bidang rice milling. Nah, akibatnya perusahaan-perusahaan besar ini membeli gabah dengan harga yang relatif katakanlah ya menurut kita rendah ya, dan menjualnya di harga yang eceran tertinggi. Jadi bisa dibilang ya harga beras misalnya di konsumen mahal tapi di petani rendah. Dan tidak adanya ya secara sistematis ya membangun kelembagaan ekonomi petani. Misalnya koperasi-koperasi petani tidak ada didorong untuk berdiri oleh pemerintah kita. Memang ada diberikan bantuan pupuk, bantuan yang lainnya, tetapi itu tidak mendorong lahirnya suatu kelembagaan ekonomi dari petani kita. Itu salah satu misalnya kesalahan dalam hal dukungan terhadap harga produk. Nah, yang kedua ya memang yang dikembangkan akhirnya bukan pertanian rakyat, tapi korporasi-korporasi besar. Dibuatlah satu terminologi baru ya, misalnya dengan food estate ya. Itu kan sesungguhnya hampir sama dengan konsep plantation estate yang sudah dikembangkan pada zaman Belanda dulu. Jadi nggak ada bedanya, dia sebenarnya mengembangkan kebun tebu yang sekarang ini ataupun sawah yang mau dikembangkan ini dengan konsep yang sebenarnya sudah zaman kolonial dulu ada dan itu yang kita tentang. Itulah contoh-contoh dari bagaimana kebijakan itu keliru. Belum lagi misalnya soal kebijakan dibukanya impor pangan yang begitu bebas ke negeri kita ini. Ya, kalau dimulai ya dulu dengan gandum, dengan alasan di Indonesia tidak ada gandum, kemudian produksi kita rendah dalam kacang kedelai, ya. Nah, akhirnya ya sampai hari ini jangankan gandum dan kedelai ya, beras saja pun jadi meningkat impornya. Jadi sepanjang Indonesia ini mungkin selama pemerintahan Jokowi inilah impor beras paling terbesar. Yang kalau tidak direm yang tahun ini mengimpor sebanyak 5 juta ton. Pak Henry, tadi katanya plantation estate ini merugikan petani. Tapi kalau dari sisi pemerintah, bahwa ini menyerap banyak petani dan akan mensejahterakan petani. Nah, di mana plantation estate ini merugikan petani? Ya penjelasannya sederhana aja. Sama aja dengan kenapa kita mengatakan kita tidak mau jadi buruh pada zaman kolonial Belanda dulu gitu. Nah, jadi ya ini kan orang kan akan didorong menjadi buruh-buruh saja di perusahaan perkebunan ataupun di perusahaan-perusahaan makanan itu gitu. Kalaupun ada, mereka sekarang kembangkan modelnya yang namanya PIR ya, perusahaan inti rakyat itu. Tetap saja mereka membangun suatu pola hubungan yang katakanlah ya tidak fair ya, tidak adil. Nah, dari itu sesungguhnya konsepnya sudah usang, sudah banyak menunjukkan kegagalannya ya sejak zaman Orde Baru dulu. Nah, ini kan dia jadi masih mengulang-ulang apa yang sesungguhnya sudah gagal dilaksanakan pada zaman Orde Baru dulu. Ya baik itu perusahaan perkebunan kelapa sawit, bahkan tambak maupun perunggasan dan perikanan. Nah, Pak Henry, tadi sudah dipaparkan mengenai kondisi pertanian kita, yaitu yang makin banyaknya petani guren dan juga adanya plantation estate atau food estate yang banyak gagalnya sehingga mengancam para petani ini. Nah, dengan kondisi tersebut, bagaimana ketahanan pangan kita? Apakah semakin rawan atau biasa-biasa saja karena adanya banyak impor? Ya, menurut saya ini akan semakin buruk, ya, semakin mengkhawatirkan karena sesungguhnya yang menjadi problematik di dunia hari ini, bukan saja di Indonesia, adalah ketergantungan pangan dunia ini, ya, dan ketergantungan pangan dunia ini membuat akhirnya juga
sesungguhnya problematik bagi perubahan iklim, ya, dan bagi problem-problem lingkungan hidup dan problem-problem katakanlah ketegangan dunia yang terjadi saat ini. Nah, harusnya kita memang mengatasinya adalah bagaimana Indonesia memang mengorientasikan produksi pertaniannya itu adalah untuk pangan di Indonesia. Dan yang kedua, kalau dia berlebih baru diarahkan untuk kepentingan ekspor, bukan seperti yang sekarang ini, ya, tanah-tanah kita diarahkan untuk nanam kelapa sawit, ya, untuk kepentingan ekspor, bukan untuk kepentingan dalam negeri kita. Ya, harusnya kan tanah-tanah ini diarahkan ya untuk tanam padi, ya, untuk ternak, ya, dan untuk kebutuhan-kebutuhan kita lainnya. Tapi ini kan sekarang kan tidak. Jadi dia diarahkan lebih kepada untuk komoditas internasional. Dan sebaliknya, atas nama perdagangan bebas, kita juga terpaksa harus mengimpor produk dari luar. Apalagi dengan rejim WTO ini, ya, World Trade Organization ini, ya, yang memaksa kita harus mengimpor dari luar. Ini kan aneh, ya. Kita akhirnya menjadi pengekspor dan kita menjadi pengimpor. Ya, ini ya tentunya ya kekurangan gizi kan terjadi, ya. Kekurangan gizi terjadi. Dan saya nggak yakin melalui program makan siang gratis ini bisa memecahkan masalah ini secara mendasar sebelum memang problematik struktural dalam sistem pangan ini dipecahkan. Oke, Pak Henry, program makan gratis kan memang programnya dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nah, ya, Prabowo Subianto juga dulu adalah mantan ketua HKTI, Himpunan Kerukunan Petani Indonesia. Nah, bagaimana harapan dari para petani ini terhadap Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk sektor pertanian? Ya, jadi harapan kita pada Prabowo sebagai Presiden terpilih, apalagi dia sebagai pernah menjadi ketua HKTI dan sampai sekarang menjadi Dewan Penasehat HKTI, KTNA, ya, bahkan banyak organisasi-organisasi petani lainnya, memang harus melaksanakan apa yang pertama adalah reforma agraria itu, ya, dan yang kedua harus menjalankan katakanlah prinsip kedaulatan pangan tersebut, di mana kalau reforma agraria memang harus ini menata kembali penguasaan pemilikan tanahnya. Tanah ini harus dikembalikan, ya, kepada konstitusi kita memang diberikan kepada rakyat, kepada orang yang mengerjakannya, gitu. Nah, dan itu artinya pertanian rakyat yang harus dibangun, koperasi petani yang dibangun, produksi pertaniannya juga demikian. Nah, sehingga dari situ baru bisa menyiapkan katakanlah makan gratis itu secara permanen. Kalau tidak ya sekarang makan siang gratis tapi bahan makannya diimpor dari luar negeri. Susunya diimpor, ya, kacang kedelainya diimpor, rotinya nanti mungkin diimpor. Jadi ya menurut kita dia akan membuat ketergantungan pangan secara terus-menerus. Dan itu akan menyulitkan bagi ekonomi kita secara makro, karena dia akan mengambil anggaran-anggaran besar. Oke. Ya, jadi kalau menurut Pak Henry lebih baik anggaran dana makan siang gratis atau perbaikan gizi gratis ini lebih baik dialihkan untuk membangun sektor pertanian, begitu? Yang lebih penting untuk mendukung program makan siang gratis. Kalau saya bilang tidak demikian, artinya program makan siang gratis ini dijalankan, tetapi harus dibangun suatu food system yang lebih baik, yang mengacu kepada reforma agraria dan kedaulatan pangan. Sehingga program makan siang gratis ini bisa berkepanjangan, jangka panjang, dan dia dipenuhi dari pangan lokal kita, ya, dari yang diproduksi oleh petani, ya, dan diproduksi oleh rakyat kita, diproduksi oleh pasar dalam negeri kita. Oke, terima kasih Pak Henry atas perspektifnya. Sebagai penutup, kembali kami mengingatkan bahwa sektor pertanian sangat penting untuk ketahanan negara kita juga.
Jadi kita semua harus memiliki perhatian dan kepedulian terhadap sektor pertanian ini. Terima kasih, sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya.